وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم قال mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul di masjid ini untuk salat asar berjamaah dan memperdalam ilmu agama. Pelajaran kita selanjutnya yaitu dan lagi ia berkata Sayyidi Al-Mursafa ujar Sayyidi as-saliku min tariqi zikri qatta'iril mujiddi ila hadratil qurbi was-saliku min ghairi tariqi zikri kal-muq'adi ma'a bu'dil maqasudi وربما قطع مثل هذا أموره كله ولم تصل إلى مقصده. Artinya orang yang menjalani tariqat dengan membanyakkan zikir itu yaitu seperti orang yang terbang bersungguh-sungguh kepada hadrah yang hampir kepada Allah Ta'ala. Membanyakkan zikir. Kayak apa kita nih hendak aja dekat dengan Tuhan, tapi zikirnya sedikit. Zikirnya sedikit. Coba di dalam Munaqib Qulu Samumpo itu pada pasti berzikir 40.000. Kawan kita 40.000, 1.000 aja beriuran dah. Dari Allah, berzikir. Coba Pak. Nah, orang yang hendak dekat dengan Tuhan, hadrah yang hampir kepada Allah Ta'ala itu banyak zikirnya. Bukan banyak kisahnya. Kisahnya aja hendak ngarannya kan kisahnya. Kisahan benar. Artinya ada bujuran. Nang buju itu di sini sungguh-sungguh berzikir. Arti sungguh-sungguh itu ngarannya kan beriman. Berzikir beriman. Kada kawasan bilan. Nah, kada kawasan bilan bersungguh-sungguh artinya berwudu, menghadap kiblat, bersungguh-sungguh berzikirnya. Itu jadi namanya orang yang hendak hampir lawan Allah. Sadar kita ini kada kawa hampir lawan Tuhan karena kada bersungguh-sungguh berzikir. Dan orang yang menjalani tariqat yang lain daripada jalan membanyakkan zikrullah itu seperti orang yang lalu yang berjalan dengan mangisot. Nah, begisot kada berzikirnya sama orang begisot lambat sampai hendak hampir lawan Allah Ta'ala dengan kada berzikir, artinya kada banyak zikir. Berzikir juga sedentar kada banyak. Kenapa? Memang Tuhan kada menghendaki. Namanya Tuhan menghendaki itu rami berzikir asik, mengantuk pada, uyuh kada, garing kada, inya sidin kada berguringan kada garing. Coba kita namanya pada guring mata ngantuk, kepala ngantuk, awak sakit, salismaan. Coba biar malam kada berguringan beribadah aja. Siangnya harus dendam. Ada kawan Behimat juga sudah minum kopi. Nah, iya sekali membaca. Dan hanya kalau pasal tasbih. Laka saya tuntung taringkau
2000 amalannya 2000 berapa? 700 berapa? 2370. Nah, pengatik, tapi mengatiknya cepat benar. Malam nisfu Sya'ban tasbih juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekali sudah apa katik. Nah, katik terus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 kali, 33 hitungannya. Nah, ada juga kayak itu hendak banyak berzikir, contohnya paling 100 kali 1000. Apa kata harus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 kali 3 berzikir, 9 kali 100. Orang yang banyak berzikir sama berjalan. Nah, itu. Tapi namanya dibantu Tuhan, jalannya tuh cepat. Nah, kayak Nabi kita tuh kan berjalan sendiri cepat. Kenapa? Karena bumi di situ kepala kas ini. Nah, kepala kas ini, saya bumi itu kembali, bumi sana pulang, nang datang. Oh, jadi cepat jalannya. Model kayak itulah. Nah, kayak di munakib seseman ya Allah. Tidaklah tidur ia ketika malam hari kecuali sedikit juga. Nah, tidaklah tidur ia ketika malam hari mereka sedikit juga. Berarti kita membisnis Jumat kinala awal seseman nih. Ya lah. Ini kita tanggal 24 ya, 24 Joko aja. 4, 25, 26, 27, 29, 30, 29, 1, 2, selesai hari Jumat awal seseman. Baca menakib ini kita seseman. Insya Allah. Imba asal. Tidak tidur ia ketika malam hari, mereka sedikit juga karena Allah menolong. Sedikit tidurnya. Kenapa? Jadi sedikit tidurnya karena si jin ditolong oleh Allah. Kita tuh pernah kita tuh pernah guring gitu rasa puas dan guring. Sekali bangun, asa kesubuh dah bangun sore ini jam. Hanya jam 12 sampai 1 sampai subuh sudah, karena guring sudah puas benar, sudah satu matanya guring, bangun hanya setengah 1 hari sampai subuh sudah. Nah, kayak itu orang wali-wali Allah Ta'ala diberi Tuhan. Kita ini seumur kita ini pernah kalau guring itulah sampai bangun sampai subuh sudah, rasa sebenarnya dan guring sampai subuh. Sekalinya jam 1. Ada orang wali Allah Ta'ala diberi Tuhan tuh kayak itu harus nyenyak. Ini nyamannya bangun beribadah. Ada kita nih kadang kalau diberi Tuhan. Bangunnya kita pada guring dipaksa, pada guring bangun mata berdiri dia guring. Nah, berdiri jadi duduk guring. Nah, orang yang artinya seperti orang orang namanya tarekat yang lain daripada jalan yang banyakkan zikir itu seperti orang yang lalu yang berjalan dengan mengisap serta jauh tempat yang dikasapnya itu. Maka terkadang memutuskan ia akan jalan yang seumpama itu
seumur hidupnya, padahal tiada sampai ia kepada tempat yang dikasutnya. Aku lagi perjalanan, baik aku hampir berzikir. Jauh benar untuk lawan sampai. Nah, pada sampai Allah Subhanahu Wa Taala ujar sini. Dan cuma kita dikuati iman, artinya banyak berzikir la ilaha illallah, dan Nabi berbareng iman kamu dengan banyak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kita wirid itu dibimbing membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir maghrib, ya Latif ya Wahab ya Allah ya Karim Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya berzikir bacaan subuh, berzikir maghrib, berzikir. Dan kata Sayyidi Syekh Mustafa Al-Bakri rahimahullah ta'ala, wa'lam anna aqrabat tariqi ila Allah zikru, fa inna ahla zikri ahlullah wa khassatuhu wa hum julasa'uhu ta'ala. Jadi Mustafa Bakri, ada kawan ulun ngarannya Mustafa Bakri, kali ini Mustafa Bakri. Artinya, dan ketahui olehmu bahwa yang terlebih hampir jalan kepada Allah Ta'ala itu yaitu jalan yang membanyakan zikrullah. Nah, zikrullah, ingat Allah, mulut kita banyak berzikir Allah. Apalagi kita sudah berumur 50, ujar Nabi, orang nambah umur 40, lampunya gawiannya banyak dunia aja, itu menandakan orang yang celaka. Banyak dunia pada akhirat itu tandanya orang itu celaka di sini. Umur sudah ya Allah 54. Nah, membanyakan zikrullah, karena ahlu zikri itu yaitu ahlullah, banyak berzikir. Dan orang yang khawas, jadi orang yang berzikir itu adalah ahlullah. Dan orang yang khawas, dan mereka itulah seolah-olah ia duduk di hadapan Hadratullah Ta'ala dalam pandangan hatinya, bukan omongannya, bukan pandirnya, bukan kesahnya, tetapi ia dipandang dalam hati bahwasanya ia itu dekat dengan Allah. Dan tadi ia berkata, Mustafa Bakri tadi, وقد ورد بالحديث ذكر الله شفاء القلوب. Artinya, dan datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya zikrullah itu berzikir, bahwasanya berzikir kepada Allah itu yaitu obat yang menyembuhkan akan penyakit yang di dalam hati. Nah, banyak berzikir. Apakah zikirnya? Bismillah, boleh. Mengaum nasi, bismillah, boleh. Anda membuat iwang, bismillah, boleh. Mengatik apa namanya? Kompor, bismillah. Nyala iwang, bismillah, nyala iwangnya. Nyala kompor, tek buat zikir namanya. Nah, disuruh berbanyak berzikir. Obat yang menyembuhkan akan penyakit yang di dalam hati.
Lamunnya kita senang, nyaman hati, awak sikir. Lamunnya hati sakit, pusing pikiran, uyuh awak. Apa obatnya? Jadi banyak berzikir. Yakni zikir itu menyucikan akan hati daripada segala sifatnya kecelakaan yang di dalam hati. Obatnya berzikir. Apa sifat kecelakaan dalam hati itu? Dalam kitab penawar bagi hati itu rasanya 10 kecelakaan bagi hati, ada 10. Di antaranya riya, takabur, hasad, ya kan? Ujub, sum'ah, ya kan? Ada 10 kalau di dalam kitab penawar bagi hati itu. Sifatnya kecelakaan. Namimah, lembat, tiba, dan mati. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, wa'lam batawi ilmu anna mudawamata zikrillah ta'ala takhmidul amrad al-batinata min kibrin wa ujubin wa riyanin wa su'i dhanni wa hasadin wa hiqdin wa ghillin wa ghishin wa hubbin mahbadatin wa ghairi dzalik. Artinya yang ketahui olehmu bahwasanya mengekalkan akan zikrullah Ta'ala itu mengekalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedih cuma benar ada bimbing bahas sembahyang, berzikir, berzikiran, banyak zikirnya. Yaitu memadamkan akan segala penyakit yang batin, yaitu seperti kibir, ya, kibir itu sombong. Di dalam arti andakannya. Nah itu. Karena mesti orang pakai baju bagus, salawat bagus, pakaian bagus, sombong kan mesti. Jadi hati andakannya. Siapa tahu ini yang mensyukuri nikmat. Nah orang pakaian borok, salawat kada baik, pakaian kada baik, itu tawadhu kada mesti. Mungkin duitnya sombongnya andakannya di hati. Dan ujub, rasanya kawal ibadah, ujub. Dan riya, minta lihat orang, riya. Dan jahat sangka, sulzon, menyangka orang pada baik terus orang, menyangka orang pada baik, itu artinya penyakit hati juga. Akan manusia. Dan dengki, melihat orang dapat nikmat syarifnya, sakit hatinya. Dan orang gugur habis nikmatnya, kesenangannya, dengki ngarannya. Dan bersakit dan bersakitan hati dengan manusia, menyakiti orang, menyakiti hati orang. Mana kayak jepit ini kah ya orang disantet, sehari sakit hati orang. Dan khianat, berkhianat, pengkhianat, dan menipu, 8 sudah, akan orang, dan suka dipuji oleh orang. Lamunnya kada dipuji orang, sakit hatinya. Al-Mukarram wal-Muhtaram, yang terhormat, yang mulia, yang agung, bapak, profesor, dokter, insinyur, kiai haji, untuk gana misalnya. MAG, wah, gana sini semua. Iya tuh. Lamnya di yang foto aja pada tahu, pada iya. Nah itu, 7 dipuji.
dan yang lain daripada yang demikian itu. Nah, hubbul mahmadah namanya. Hubbul tasadur bil majalis. Nah, apa obatnya? Berzikir. Zikir Allah. Mudah-mudahan kita ini apa lagi? Hanya meminta Allah, minta tolong Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Perintah. Allahumma ya Allah, a'inni, tolongi aku. Allahumma a'inni, tolongi aku ala zikrika, atas menyebut engkau, mengingat engkau, berzikir kepada engkau. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, mensyukuri segala nikmat engkau, wa husni ibadati, dan bagus ibadah kepada engkau. Jadi jalur Ustaz ngajar dulu, jangan diubah jadi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ilahi ya Rabbi subhanallah. Jangan diubah akhirnya. Minta lawan Tuhan supaya ditolongi berzikir. Bangunnya kada ditolongi Tuhan, biar Yasin di tangan. Anak baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, ya membawa ada Yasin. Kalau duduk di tempat itu tinggi, nah aja Yasin. Nah tegana Yasin di tangan, mata ketipik aja. Saya duduk aja. Takulik kada jadi mantap anu Yasin. Kada ditolongi Tuhan, kada kawat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan kata Syekhuna Sayyidi Syekh Muhammad Samman, Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Badani, ujar Sayyidi qaddasallahu ruhahu di dalam risalah wasiatnya, وَمُرْهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ نُقِلَ عَنْ سُلْطَانِ الْعَاشِقِينَ وَقُطْبِ الْعَارِفِينَ مَوْلَانَا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدسه الله سره أنه إذا جاءه قاطع الطريق يقول له قل لا إله إلا الله، وكذلك إذا جاءه شارب الخمر يأمره بذلك، وإذا جاءه الزاني يقول له قل لا إله إلا الله، ببركة لا إله إلا الله يتوب الله على عباده. Artinya dan disuruh dan suruh olehmu akan segala manusia itu dengan berzikir, yakni dengan membanyakkan akan menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, menyebut karena dinakal daripada Sultan Asyiqin Qutbil Arifin Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani, paguruan Syekh Muhammad Samman qaddasallahu sirrahu, bahwasanya apabila datang akan dia orang merampas di jalan, maka berkata ia baginya, kata olehmu la ilaha illallah. Ada orang merampok la ilaha illallah, yakni banyakkan olehmu menyebut la ilaha illallah. Dan demikian lagi, jadi ada orang di kampung tuh mancutan kumpul di kampung, mancutan kumpul. Kalau ini kan gas kalau hilang kan apa? Gas, tabung gas. Kalau itu kumpul, dapur kan, dapur hilang. Ini kompor. Nah, soalnya dia dapat malingnya di perumahan, di kampung orang, di pokoli anak di pokoli orang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di pokoli orang, la ilaha illallah. Kan tapi banyak orang ngomong boleh. Jangannya ada berzikir,
mau ini jatuh ke orang beriman. Si malingnya tadi berzikir terus, la ilaha illallah, jatuh orang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang banyak orang asalnya nangkap bencang, pada jadi gencang, mencatoknya, nangkap mencatok, pada jadi la ilaha illallah. Nah, namanya ada dari sini, dia namanya ada maling di sini atau banyak ulama menyebut la ilaha illallah. Dan demikian lagi apabila datang dia orang meminum arak menyuruh ia dia dengan demikian itu yakni membanyakkan la ilaha illallah. Orang mabuk banyaki baca la ilaha illallah supaya jadi gandunya. Dan demikian lagi wajar Syekh Abdul Qadir Jailani apabila datang dia orang yang berzina maka berkata ia baginya kata olehmu la ilaha illallah, yakni banyakkan olehmu menyebut la ilaha illallah. Maka dengan berkat membanyakkan mereka itu akan menyebut la ilaha illallah itu, jadi sekalian mereka itu bertaubat daripada maksiat. Makanya kita di kampung-kampung ini banyak yasinan, tahlilan, supaya kampung itu asalnya orang yang berzina bertaubat, orang yang minum bertaubat, orang yang merampok bertaubat, dibanyaki la ilaha illallah berzikir. Jadi orang ulama kita di Nusantara nih, di Indonesia nih, matur, maulah, maracik supaya diamankan orang, supaya kampung itu nyaman, kampung itu aman, kampung itu begini diulah oleh orang ulama kita dari itu. Iya, ada yasinan. Kami di Makkah, di Arab ada yasinan, di Saudi. Nah, yasinan turunan. Nah, itu ulama kita atau maulahnya supaya berjikiran ada, supaya bertaubat daripada maksiat mereka itu, dan lagi mereka itu menajibkan atas berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita berdatangan dengan diampuni Allah segala dosa-dosa kita, bahwa kita selalu beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini